Kita kan sering banget ya dengar soal AI itu lompatan besar yang bakal mengubah segalanya. Tapi apa sih artinya buat karir dan kerjaan kita sehari-hari? Yuk kita coba bedah bareng-bareng lebih dari sekedar hebohnya aja dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jujur aja, pasti pernah kan kepikiran, duh nanti kerjaan gue diambil AI nggak ya? Wajar kok kalau merasa begitu. Rasa cemas soal keamanan kerja di tengah teknologi yang lari kencang ini nyata banget. Dan tenang, Anda nggak sendirian. Tapi, gimana kalau kita coba geser sedikit cara pandangnya? Coba deh lupakan sejenak cerita-cerita seram itu. Inti dari semua ini tuh bukan soal siapa yang bakal diganti, tapi soal gimana cara kita kerja bakal berevolusi total. Ini bukan soal penggantian, tapi soal revolusi kemitraan. Dan ini penting banget nih. Jangan kira ini cerita buat masa depan ya. Pergeseran besar-besaran ini lagi kejadian sekarang juga. Perusahaan-perusahaan raksasa udah mulai pakai AI dengan cara yang jauh lebih canggih dari sekedar otomatisasi biasa. Coba lihat deh, AI sekarang tuh udah bukan cuma buat tugas-tugas simple. Dia udah bisa ngerjain tugas kognitif, menganalisis data segunung dalam sekejap, bikin draft yang rumit, bahkan ikut bantu ambil keputusan strategis. Nah, ini nih yang langsung mengubah definisi kerja itu sendiri, mulai dari level staff sampai manajer. Oke, sekarang coba bayangin gini deh. Gimana kalau kita nggak lihat AI sebagai saingan yang mengancam, tapi sebagai partner kolaborasi kita? Atau sebut saja co-pilot pribadi kita. Jadi apa sih Copilot AI itu? Gampangnya gini, dia itu kayak asisten super canggih yang selalu ada di samping kita, siap bantu. Dia yang ngerjain bagian-bagian yang berat dan berulang, biar kita bisa fokus ke hal-hal yang emang butuh sentuhan manusia, kreativitas, strategi, dan empati. Nah, di sini nih perbedaannya kerasa banget. Dulu kan alur kerja kita kaku banget ya, kayak rel kereta api, harus satu-satu. Sekarang dengan AI, alur kerjanya jadi dinamis dan adaptif. Beberapa proses bisa jalan barengan, didorong data secara real time. Jadi kita bisa kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Terus hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Bayangin deh, kita bisa bikin personalisasi super detail buat tiap pelanggan. Bisa ambil keputusan strategis yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu, sekarang bisa jadi cuma hitungan hari. Dan ujung-ujungnya, hasil bisnisnya jadi jauh lebih baik. Justru karena AI ngurusin hitung-hitungan yang berat, peran kita jadi makin penting, bukan malah jadi nggak relevan. Fokusnya sekarang geser ke skill-skill unik manusia yang nggak akan pernah bisa ditiru mesin secanggih apapun. Nah, ini dia nih superpower baru kita di zaman AI. Kemampuan buat mikir kritis di luar data, buat ngerasain empati yang tulus, buat berinovasi tanpa batas, dan komunikasi dengan penuh nuansa, itulah yang bikin kita nggak tergantikan. Tentunya kita juga harus melek digital, biar bisa ngobrol efektif sama si Copilot AI kita. Kutipan ini pas banget sih. Biarin aja AI jadi mesin kalkulator super canggih. Tapi kita, manusia, yang ngasih makna, konteks, dan sentuhan kemanusiaannya. Itulah nilai premium kita sekarang. Oke, kita udah ngerti apa yang berubah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan, tapi justru bisa berkembang pesat? Nah, ini dia cetak birunya, bisa buat individu maupun organisasi. Buat kita sebagai individu, kuncinya satu. Jangan pernah berhenti belajar. Mulai deh berkomitmen buat terus-terusan upgrade skill. Jangan takut sama tools AI baru. Dan latih otot adaptasi kita biar makin lentur dan siap hadapi perubahan apapun. Tapi ya, ini bukan cuma tanggung jawab kita sendiri. Perusahaan juga punya peran penting. Kalau fokus kita adalah mengembangkan diri, maka perusahaan harus menciptakan lingkungan yang mendukungnya. Budaya belajar terus-menerus, kelincahan, dan integrasi AI yang etis. Jadi ada sinergi kan? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal beradaptasi sama teknologi yang ada sekarang aja. Ini soal punya mindset jangka panjang, soal melihat jauh ke depan, biar kita bisa sukses di dunia yang bakal terus-terusan berubah ini. Kita harus selalu selangkah di depan, coba antisipasi gelombang teknologi berikutnya. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus pinter-pinter menghadapi tantangan etisnya. Di dunia baru ini, kemauan untuk terus belajar yaitu keunggulan kompetitif terbesar kita. Jadi intinya apa? Intinya ini, kalau dulu mungkin keahlian yang kaku itu kayak batu yang kokoh, nah sekarang kemampuan untuk beradaptasi, untuk belajar, untuk berevolusi dengan cepat, kemampuan untuk ngalir kayak air, itulah aset kita yang paling berharga. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda. AI memang bisa ngasih jutaan jawaban, tapi siapa yang bakal ngajuin pertanyaan yang tepat, yang cerdas, yang dalam, yang strategis? Nah, disitulah kekuatan abadi manusia. Itulah peran baru kita. Jadi, pertanyaan apa yang akan Anda ajukan?